Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan kondisi yang berlalu di masa beliau, kalau itu diketahui dan atas hal itu sepenuhnya memaklumi bahwa kondisi dunia pada saat itu bagaimana, dan setelah datang beliau apa yang telah beliau lakukan, maka manusia akan heran sambil mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Serta katakan dengan sesungguhnya bahwa pandangan atau ini bukanlah dibuat-buat atau berlebihan. Al-Quran dan sejarah dunia memberikan kesaksian sepenuhnya akan hal itu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang telah beliau lakukan, dan kalau tidak apa yang untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yakni Allah Subhanahu Wa Taala dan semua para malaikatnya mengirim selawat kepada Rasul. Oleh karena itu, wahai orang yang beriman, kirimlah selawat kepada Rasulullah SAW. Untuk nabi manapun tidak pernah datang suara itu, kesuksesan sepenuhnya dan pujian yang sepenuhnya. Hanya satu manusia inilah yang datang ke dunia yang disebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda lagi bahwa dari ayat ini menjadi jelas bahwa amal Rasulullah SAW sedemikian rupa sehingga Allah sendiri yang memuji, dan untuk membatasinya tidak ada kata-kata yang khusus digunakan. Memang tentu dapat kata-kata tapi tidak digunakan. yakni pujian amal soleh beliau itu adalah melebihi batas, melewati batas. Ayat-ayat seperti ini tidak digunakan untuk keluhuran nabi manapun. Di dalam diri beliau terdapat kejujuran dan amal beliau sedemikian rupa disukai sehingga Allah untuk selama-lamanya memerintahkan bahwa orang-orang yang akan datang untuk mengucapkan rasa syukur, kirimlah selawat kepadanya. Jadi ini merupakan tugas seorang mukmin bahwa
ajaran beliau apabila telah dibaca, maka apabila melihat contoh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka di mana dengan mengamalkan itu dan berusahalah untuk mengadopsi itu dan kirimlah selawat kepada beliau. Wujud yang berbuat baik kepada kita ini betapa besar yang telah beliau lakukan. Jadi setiap aspek dari kehidupan sesuai dengan ajaran Allah beliau amalkan, dan sesuai dengan itu, dan lalu beliau mengatakan kepada kita, dan beliau memberikan bimbingan kepada kita jalan menuju kepada Tuhan. Beliau untuk mendapatkan, beliau telah memperlihatkan jalan standar untuk beribadah kepada Tuhan dan untuk menunaikan hak makhluk Allah dan perasaan bertanggung jawab. Beliau telah menciptakan di dalam diri orang mukmin sehingga seorang mukmin dapat memperoleh keredaan Allah. Semua perkara-perkara ini menuntut kepada kita bahwa kepada beliau kita mengirim selawat dan salam, dan kepada dunia pun juga kita harus kita beritahukan kepada dunia akan ajaran beliau ini dengan kebaikan dan akhlak beliau. Kita beritahukan kepada dunia apabila di hadapan manusia riwayat beliau itu mereka ketahui, maka orang-orang yang sedikit saja di dalam hatinya ada keadilan dan ada kejujuran dalam diri mereka, maka kendati adanya perbedaan dengan sisi-sisi kebaikan dari riwayat hidup beliau, tanpa memuji tidak mungkin. Dewasa ini para penentang Islam, mereka kepada Rasulullah SAW atau kepada ajaran beliau mereka keberatan. Orang-orang ini ataukah mereka itu kosong dari keadilan, atau hati mereka itu kosong dari keadilan, atau sisi-sisi kebaikan daripada sejarah beliau itu mereka tidak ketahui, atau untuk itu mereka pun juga tidak mau berusaha. Jadi kepada dunia sejarah beliau kita memberitahukan kepada mereka pun juga merupakan tugas kita. Untuk itu kita harus menggunakan segala sarana. Sebelumnya pun juga saya telah katakan, kebahagiaan daripada fitrat orang-orang itu sedemikian rupa, atau karena tenggelam dalam dunia mereka menjadi pengaruh dunia itu menjadi dominan di dalam diri mereka. Kalau ada orang-orang dunia mengatakan, maka dia percaya, atau kalau dia mendengar kata-kata orang dari mereka sendiri, maka mereka pun juga dengar. Daripada mendengar kata-kata Rasulullah dari orang Islam atau dari orang-orangnya dia mengatakan itu, maka dia berusaha untuk merenungkannya. Ini karena bahwa orang-orang yang masyhur dari mereka, orang-orang penulis mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu harus disampaikan kepada mereka. Pada saat ini saya akan kemukakan tulisan-tulisan karya-karya daripada para scholar yang karena terpengaruh dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terpengaruh dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu menulis tentang beliau. Sebagian dari mereka itu ada yang menentang juga, padahal ada yang menentang, tetapi mereka terpaksa menulis keadaan yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya. Seorang pengarang itu yang dia jadi George Seal, terjemah Quran bahasa Inggris, dia sendiri dia berkenaan dengan Islam, menyelidiki, dan di Sam Spin MS dia pun juga sangat menentang Islam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi berkenaan dengan Rasulullah dia terpaksa menulis. Jadi dia menulis lewat referensi ini yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menulis bahwa
yang karenanya Spain MS menulis bahwa memang dia ini tidak baik, tapi sekurang-kurangnya dia terpaksa menulis dengan adil. Dia menulis bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya itu dihiasi dengan keindahan, dengan akhlak yang baik, dan wajahnya sangat tampan, sosok yang sangat disukai, sangat mencintai orang miskin, dan ketika melawan musuh beliau teguh, dan yang paling besar adalah bahwa atas nama Allah dia merupakan sosok yang sangat mencintai nama Tuhan, dan orang yang bersumpah palsu, orang yang berzina dan menuduh orang dan berpoya-poya, orang-orang yang tamak dan orang yang melawan itu beliau sangat keras, sangat setia dalam memberi banyak bersyukur dan menghormati ibu bapa. Beliau merupakan sosok yang sangat menekankan, dan dalam memuji Tuhan itu selalu sibuk. Dan kendati dia menulis ini pun juga, semuanya ini kadang-kadang dia pun menuduh beliau juga memang. Walhasil ini merupakan seorang pengarang, Stanley. Dia menulis bahwa Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota kelahirannya, ketika dia masuk dengan kemenangan dan orang-orang Makkah yang merupakan musuh yang haus akan darah beliau memaafkannya. Dan ini merupakan kemenangan yang begitu, yang contohnya tidak ada dalam sejarah kemanusiaan seluruhnya. Kemudian jadi di dalam ringkasan daripada sejarah, dia menulis bahwa kebenaran daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah buktinya bahwa beliau yang paling mengetahui, dan beliaulah yang paling mengetahui. Beliau dialah yang pertama beriman. Dia bukanlah seorang pendusta sama sekali, dan tidak bisa diingkari bahwa Islam merupakan agama yang sangat istimewa. Dia dan pendiri Islam, dia mendirikan sedemikian rupa di mana kezaliman itu sama sekali dihabiskan. Kemudian Dilesi Olere di dalam kitabnya menulis dalam sebuah kitabnya bahwa sejarah membuktikan sepenuhnya bahwa orang-orang Islam yang mencintai kedamaian itu kemenangan, dan kemudian menjalankan ajaran Islam di dalam sejarah dan merupakan kisah yang sangat aneh. Jadi seorang katanya Islam itu menang, jadi merupakan kisah yang sangat sia-sia, dia katakan ini para sejarawan ini. Mahatma Gandhi menulis di dalam surat kabarnya bahwa saya ingin mengetahui tentang kehidupan seorang yang tanpa perlawanan, tanpa perbedaan dia memerintah pada ratusan ribu manusia. Dengan membaca sejarahnya dari sebelumnya lebih yakin bahwa Islam pada zaman itu dia tidak menjadikan merebut hati orang dengan pedang, tapi kesederhanaan Nabi itu, dan dia ketekunan dalam pekerjaannya dan sangat teliti dalam memenuhi janjinya, dan bersama teman-temannya dia sangat setia dan dia tanpa rasa takut dan pada zat Allah, dan dia yakin pada misinya. Inilah sebab perkara-perkara yang telah menguasai setiap kesulitan, dan ketika saya membaca sejarah daripada Nabi itu, dan saya telah menghabiskan satu jin, maka akibat daripada jadi saya mengetahui dengan membaca kitabnya, saya mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Dan kemudian Sarjan Clark menulis bahwa dia wafat pada tahun 1984 bahwa di akhir kitab ini dia menulis bahwa apapun pendapat yang kita tegakkan, bahwa
tidak mungkin kita mengingkari bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpengalaman kerohaniannya di dalam dirinya itu, di dalam kisah Bible dan Injil dari para itu ada kesamaan yang sangat luar biasa. Jadi tidak orang-orang Hindu dan orang-orang lain itu pasti, jadi kebanyakan pengalaman seperti itu merupakan tanda dari, jadi menganggap itu supaya menganggap itu sebagai penipuan merupakan hal yang tidak mungkin, karena peristiwa ini sangat banyak kesamaannya di kalangan orang-orang suci yang berkenaan satu dengan yang lain tidak mendengar, tapi peristiwanya itu sangat banyak kesamaannya. Jadi pandangan ini tidak benar bahwa orang-orang benar bahwa tidak mungkin orang lain membuatnya, kendati kemudian belum menulis bahwa dari ini dapat diketahui berkenaan dengan ini, dari itu dapat diketahui bahwa kurang lebih dalam ini yang telah menerima Islam dan mereka sesungguhnya ini merupakan kondisi yang membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat teguh dalam iman dan sangat tinggi standar keimanan beliau. Kemudian John Triple dalam kitabnya menulis bahwa dalam sejarah intelektual bahwa pada saat 4 tahun setelah wafat, pada tahun 590 seorang lahir dalam semua pribadinya itu telah meninggalkan kesan yang luar biasa, dan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagian orang Eropa mengatakan dia dusta, tapi di dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat keindahan yang mana banyak bangsa-bangsa mendapat keberkatan darinya, dan penuh dengan mubalagah dan ketika dia ceramah dengan begitu lantang, dan ketika di lapangan di medan tempur dia sangat pemberani, dan hanya satu karena itu adalah dia yakin bahwa Tuhan itu adalah satu. Jadi untuk menjelaskan kebenaran itu dia tidak menggunakan cara-cara debat, bahkan kepada para pengikutnya diajarkan kebersihan dan puasa dan kondisi masyarakatnya itu dibuat dalam keadaan menjadi baik. Orang itu dengan sedekah dan mengutamakan pekerjaan-pekerjaan lain. Kemudian seorang peneliti ketimuran, dia menulis dalam kitabnya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita renungkan secara Islam, maka seperti itulah dengan melihat kesuksesan dia, maka manusia menjadi heran. Kondisi pada saat itu telah memberikan kesempatan yang sangat kurang orang-orang mendapatkan itu. Beliau merupakan sosok yang sangat cocok. Beliau sangat keahlian dalam memimpin, dan beliau yakin bahwa Tuhan itu mengirim beliau. Jadi kalau tidak demikian, maka saya mengharapkan bahwa berkenaan dengan sejarah beliau, saya akan manusia itu hendaknya memahami dan mereka itu menghargai. Jadi seorang ini, dia pada waktu itu tidak ada pandangan tentang Rasulullah SAW, tapi dia menulis seperti itu. Kemudian seorang sejarawan Kristen menulis yang bernama Smith, dia menulis bahwa pembimbing agama dan pemerintahan dan sebagai gubernur, dan dia ada dua kepribadian itu yang berkumpul dalam Muhammad. Beliau pop juga, tapi tidak seperti Pur,
dia bersih dari ego dengan pamer, dan beliau mengatakan, namun beliau bisa, kalau ada seorang yang punya hak mengatakan itu, bahwa tanpa tentara dia, tanpa istana dan tanpa pajak, lalu menegakkan nama Tuhan, maka itu adalah di dunia, maka itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperoleh semua kekuatan ini tanpa sarana, tanpa senjata. Jadi inilah di dalam kitab beliau Muhammad, yaitu jadi Smith menulis dalam kitabnya yang bernama Muhammad, sejarah beliau. Jadi orang yang paling pertama menerima beliau adalah orang yang mengetahui beliau dengan benar. Misalnya istri beliau, sahaya beliau, dan sepupu beliau, dan teman beliau yang lama. Dan berkenaan dengan itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di antara orang-orang yang masuk Islam, dia adalah satu orang yang tidak pernah berpaling dan tidak pula pernah sedih. Dan seperti nabi-nabi lain, karena orang yang menentang beliau itu adalah hanya orang yang tidak mengetahui akan kondisi beliau. Kemudian beliau belum nulis bahwa dengan tradisi yang Rasulullah SAW larang, tidak hanya beliau melarang, bahkan sepenuhnya beliau berantas. Dan sebagaimana membunuh anak dan pengorbanan manusia, jadi mengorbankan manusia, membunuh anak kecil, kemudian saling bunuh, kemudian menikah tidak ada batas, kemudian meminum minuman keras, kemudian judi. Kalau beliau tidak melakukan itu, maka mata rantai ini akan menyebar di sekeliling Arab. Jadi beliau menghabiskan itu. Kemudian dia menulis bahwa Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kebenaran maksudnya, beliau apa yang telah beliau lakukan tanpa keyakinan tidak bisa dilakukan oleh orang. Jadi keyakinan yang sepenuhnya ini hanya dalam diri beliau. Dan berkenaan dengan pendakwaan beliau dan tentang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu terjadi revolusi. Setiap peristiwa beliau sangat mencintai kebenaran dan dengan penduduk. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa Arab memerlukan revolusi, dan mengatakan bahwa itu telah datang. Kalau kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada? Springer membuktikan bahwa dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang tadinya nabi-nabi diharapkan merupakan sosok yang telah dijanjikan bertahun-tahun sebelumnya. Dia menyebut bahwa secara keseluruhan, saya tidak heran bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kondisi betapa dia berubah. Tapi yang perlu diherankan adalah bahwa kepribadian beliau betapa kurangnya perubahannya. Pada saat di Padang Sahara, ketika beliau menjadi pedagang, ketika beliau di Gua Hira, dan kemudian memimpin jemaat yang begitu besar. Kemudian pada saat beliau di luar di masa hijrah, dan kemudian ketika beliau mempunyai kedudukan seperti para raja, di dalam kepribadian beliau itu tidak ada perubahan. Saya tidak mengetahui tidak nampak bahwa kalau ada orang lain dia mengalami kondisi ini, maka tidak mungkin ada perubahan yang begitu sedikit. Di dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondisi beliau ini di dalam semua kondisi itu, keistimewaan di pribadi beliau itu tidak berubah. Kemudian Washington Adwen di dalam bukunya Life of Muhammad menulis bahwa peperangan beliau, kemenangan peperangan beliau
di dalam diri beliau, tidak menciptakan ketakaburan dan tidak keangkuhan dan tidak pula memperlihatkan kepameran. Kalau ada tujuan pribadi dalam kemenangan itu, maka pasti dia akan melakukan seperti itu. Atas kekuatannya itu dia tetap sederhana yang merupakan kondisi, sehingga dalam keadaan kemenangan yang besar pun juga kalau ada orang yang masuk di kamar beliau tanpa lalu dia menghormati, maka beliau tidak menyukainya kalau terlalu dihormati. Kemudian Sir William Muir ini pun juga seorang ahli ketimuran, dan dia menulis juga dia menulis bahwa dia setelah mengerjakan semua pekerjaannya dan kemudian tidak bahwa dalam setiap melakukan pekerjaannya dan tidak memegang yang lain, sehingga tidak ada kalau tidak di depan beliau. Di dalam bermasyarakat pun juga kapan saja beliau berbicara dengan siapapun, maka beliau tidak melakukannya, bahkan wajahnya sepenuhnya dihadapkan kepada orang itu. Ketika dia bersalaman, maka tangan beliau tidak menarik sebelumnya. Jadi begitu juga dengan orang lain, ketika dia berbicara, maka dia tidak meninggalkan dari tengah, dan beliau sepenuhnya mendengar ucapannya. Di dalam sejarah beliau, keluarga beliau menjadi saksi, beliau mengerjakan pekerjaan beliau, dan kapan orang minta maka beliau memberikan dengan tangannya, dan di rumah pun beliau membantu istri beliau. Setiap orang sampai kepada beliau sebagaimana sungai sampai di pinggir. Orang-orang yang keluar dari datang dari luar, beliau menghormatinya. Dan dalam urusan-urusan, dan terbukti dari sejarah bahwa di dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semua kemampuan keahlian dari seorang raja yang layak ada di dalam diri beliau. Kemudian William Muir menulis bahwa keistimewaan dan dalam akhlak beliau terdapat di dalam diri para pengikut beliau, kesabaran, keadilan, kemudian sisi-sisi akhlak beliau yang sangat menonjol. Beliau menjadikan setiap orang yang di sekeliling beliau menjadi orang yang mencintai beliau. Kalau ada seorang peminta yang tidak beliau penuhi, maka beliau diam, dan tidak pernah beliau mendengar kata-kata yang bagaimanapun juga sederhana, dan tidak pernah juga bahwa beliau kendati bagaimanapun hadiah itu kecilnya, tapi beliau tidak pernah menolak. Dan setiap orang berpikir bahwa ini merupakan tamu yang sangat penting. Dan kalau ada berjumpa dengan seorang, maka beliau bersalaman dengan sangat senang, dengan sangat antusias, dan beliau memperlihatkan beliau sangat kasih kepada anak-anak dan melihat anak yang main-main, beliau mengucapkan salam. Dan ketika musim paceklik pun juga beliau mengikut sertakan orang lain pada saat makannya, dan beliau senantiasa berusaha. Dan beliau merupakan sosok yang sangat menonjol di dalam tabiat yang istimewa. Muhammad Rasulullah SAW merupakan teman yang setia. Dia mencintai Abu Bakar lebih daripada saudaranya. Dia mencintai Ali lebih dari segala. Zaid yang merupakan budak yang telah dibebaskan, sedemikian rupa beliau menyenangi sehingga mengasihinya, sehingga Zaid lebih mencintai Mekah daripada pulang kampungnya. Dia mengatakan, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Tuhanlah sebagai ibu dan bapak saya. Jadi persaudaraan ini hingga kewafatan Zaid, dan beliau sangat mencintai beliau dengan sangat luar biasa. Utsman dan Umar pun juga mempunyai ikatan yang khusus. Pada saat Hudaybiyah, pada Bai'at Ridwan, untuk melindungi mertuanya, dia melakukan ini. Merupakan contoh persaudaraan yang sejati. Banyak kesempatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bisa dikemukakan sebagai kesabaran kecintaan Muhammad yang tidak tergoyahkan. Bahkan setiap peristiwa itu merupakan cerminan daripada akhlak beliau. Pada saat beliau memperoleh kekuatan pun juga beliau tidak memperlihatkan rasa takut dan menjadikan pendakwaan beliau menjadi sangat cemerlang. Di dalam sejarah beliau dan orang-orang Mekah itu sangat menyakiti beliau. Pada saat kemenangan Mekah mestinya beliau itu menumpahkan darah. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain beberapa orang, beliau mengumumkan kemenangan pemaafan umum. Semua pengejek-ejekan mereka dan kezaliman mereka, kendati itu terjadi pada penentang beliau yang sangat keras pun beliau memperlakukan dengan baik. Di Madinah dan Abdullah dan para orang-orang munafik yang sepanjang tahun itu menghalangi beliau dan mereka menjadi penghambat, memaafkan mereka pun merupakan contoh yang sangat luar biasa. Dan kemudian William Muir menulis bahwa untuk kebenaran Muhammad ini merupakan dukungan, dalil. Beliau berbagai tempat menulis tentang Quran, tapi di sini dia menulis bahwa kebenaran Muhammad SAW untuknya ini merupakan dukungan, bahwa siapapun yang beriman pada masa awal mereka mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Bahkan teman dekat beliau yang mengetahui akan kehidupan pribadi beliau orang tidak melihat akan celah di dalam karakternya. Sir Thomas Carr lain menulis tentang Rasulullah SAW sebagai ummi. Dia menulis bahwa ada satu hal yang kita hendaknya jangan lupakan, bahwa dia tidak pernah sekolah di madrasah. Jadi apa yang kita katakan sebagai sekolah itu pada saat itu tidak ada di dalam orang Arab. Seni menulis pun tidak ada, masih baru. Muhammad SAW tidak bisa menulis. Semua sejarah ajarannya itu adalah beliau jalani lewat di padang Sahara dalam sangat mengherankan. Tambah mengherankan lagi ketika dilihat bahwa pada saat itu tidak ada kitab. Di dalam sejarah padang pasir, sesuatu yang didengar itu tidak, selain itu tidak ada hikmah, hal-hal yang hikmah yang ada dalam sebelum beliau atau ada di kalangan orang Arab, itu akibat daripada tidak sampai kepada beliau itu sama dengan tidak ada. Dan begitu juga di kalangan para ulama tidak pernah berbicara secara langsung dengan beliau. Beliau adalah sendiri di padang pasir itu dan beliau sibuk dalam pemikiran beliau sendiri. Kemudian dia menulis tentang pernikahan beliau, bahwa bagaimana dia menjadi temannya Khadijah, bagaimana dia ikut serta di dalam perniagaan orang kaya dan dia ikut serta dalam perjalanan ke Syam. Bagaimana dia melakukan semua ini? Semua orang mengetahui bahwa dia telah lakukan ini, telah dilakukan dengan penuh kejujuran dan keahlian. Khadijah radhiyallahu anha di dalam hati beliau, kehormatan beliau dan kenapa lahir rasa simpati dalam diri beliau. Sejarah pernikahan beliau sebagaimana disebutkan itu sangat menarik dan sangat indah. Umur Muhammad SAW 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Beliau menulis bahwa nampak bahwa dengan orang yang berbuat baik itu beliau sangat mencintai dan beliau menjalani hidup beliau dengan sangat tentram. Dia mencintai Khadijah dalam arti yang hakiki. Dan dengan mengatakan dia sebagai nabi pendusta ini merupakan penghambat, bahwa tidak ada orang yang bisa keberatan kepada beliau. Sejarah ini merupakan masa yang sangat sederhana sehingga beliau melewati masa muda beliau.
Kemudian Thomas Carlyle menulis bahwa kita jadi orang-orang Kristen yang masyhur bahwa di kalangan kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan seorang pendusta nabi dan mazhabnya itu adalah kegilaan dan merupakan kumpulan dari kegilaan. Kini semua perkara ini adalah dusta yang terpengaruh dengan perkataan-perkataan orang Islam yang dusta, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka buat berkenaan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya cerca tuduhan itu sepenuhnya itu adalah merupakan apa yang telah dengan apa yang telah dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini ratusan juta manusia itu mengimani itu. Jadi seberapa orang yang percaya kepada kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak, menurut saya, jadi bahwa tidak mungkin orang yang pendusta menyebarkan agama yang seperti itu. Kemudian Frank Prosper menulis Lamantin di dalam kitabnya History, menulis kitabnya yang bernama History, bahwa kalau untuk membedakan, meneliti kemampuan seorang, kita harus membuat 3 standar, maka betapa dan akibatnya betapa luhurnya. Maka siapa orang yang akan didapatkan yang dapat berani menanding Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang terkenal, hanya beberapa tentara dan beliau memimpin pemerintahan dan beliau menegakkan pemerintahan dunia, dan beberapa kekuatan di hadapan beliau itu menjadi hancur lebur. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya tentara dunia dan undang-undang dan bangsa-bangsa, bahkan semua penduduk dunia 1% penduduk dunia beliau satukan, dan agama setiap ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi undang-undang, dan setiap mazhab itu kemudian dia menulis bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ahli falsafah, nabi dan pencipta undang-undang, seorang ahli perang, dan merupakan sosok yang menang, dan puluhan para pemerintah, merupakan sosok yang mendirikan berpuluh-puluh negara. Dan apakah ada yang sosok yang lebih besar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akan pernah ada lahir orang yang seperti itu? Kemudian Lewenput menulis, John Lewenput, bahwa apakah hal ini dapat dipahami bahwa orang yang apakah nabi yang melakukan perbaikan yang begitu besar sebagai nabi pendusta, atau dapat kita katakan bahwa semua pekerjaan beliau ini tidak bisa dikatakan seperti itu? Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan niat yang baik dan kesetiaan, dengan iman, dengan penuh keteguhan, mulai dari awal turunnya wahyu sampai akhir, beliau yang orang-orang yang tinggal bersama beliau, yang mempunyai ikatan dengan beliau pun juga mereka pun tidak pernah mengetahui bahwa beliau itu pamer. Dia menulis bahwa hal ini sepenuhnya dapat dikatakan dengan penuh kejujuran, bahwa kalau orang-orang Eropa memahami mereka menguasai orang-orang Asia, maka dia tidak melakukan
Karena orang-orang Kristen, orang-orang yang tidak seragama dengan beliau, mereka jadikan sebagai tindak kekerasan yang bertentangan dengan agama mereka. Tapi orang-orang Islam melakukan jadi tidak ada keraguan bahwa di dalam semua sifat-sifat itu tidak ada yang seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada yang lebih terinci di dalam sejarah kehidupannya seperti Muhammad. Kemudian Michael Eckhart dalam kitabnya yang bernama Ranking, beliau menulis bahwa dari orang yang berpengaruh di dunia nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan dia nomor utama. Mungkin mengherankan orang-orang, tetapi dia merupakan salah seorang di dalam sejarah yang sangat sukses. Jadi timbul pertanyaan bahwa bagaimana bisa memperkirakan bahwa dalam sejarah kemanusiaan bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpengaruh. Jadi agama yang lain seperti Islam dalam kehidupan para pengikutnya meninggalkan kesan. Oleh karena itu, jadi seorang menulis sesuai dengan perkiraan jumlah orang Kristen dibandingkan dengan jumlah orang Islam itu 2 kali lipat. Oleh karena itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Muhammad sebagai orang pertama. Mungkin orang itu akan menjadi herat, tapi keputusan saya ada 2 sebabnya. Satu adalah dalam mengembangkan Islam, peran Isa itu dibandingkan dengan peran Pope itu sangat kendati Isa alaihissalatu wassalam bahwa dia itu untuk kerohanian Kristen itu merupakan contoh. Dia itu menjadi faktor, tapi dalam hal menyebarkan Islam, Paulus telah mempunyai pesan yang Paulus yang memberikan bentuk Kristen pada saat ini adalah Paulus. Sementara agama Islam dan semua akhlak dan yang bertanggung jawab kepada pendidikan Islam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberikan bentuk daripada agama baru ini. Dan selain itu buku Muhammad sallallahu alaihi kitab suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan itu pun ditulis oleh Muhammad. Ini dia berlebih-lebihan yang berkenaan dengan itu, bahwa dia mengatakan bahwa dia bukannya mengatakan diwahyukan dari Tuhan, bagian daripada, dan sesudah kewafatan beliau dikumpulkan. Dan oleh karena itu Al-Quran adalah merupakan ajaran Rasulullah SAW, itu mencerminkan ajaran Muhammad SAW, dan kata-kata beliau sepenuhnya. Sementara ajaran Isa itu tidak ada kumpulan seperti itu. Menurut pandangan umat Islam inilah Quran yang, oleh karena itu dengan perantaraan Al-Quran yang paling bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai peran yang besar di dalam Islam dibandingkan dengan Isa, dan secara keseluruhan Saint Paul itu Paulus itu memberikan pengaruhnya yang sangat besar. Jadi ini merupakan pandangannya. Jadi dia mengakui bahwa Rasulullah SAW itu nomor 1 dalam hitungan dia. Dan dia pun juga menulis bahwa di mana Rasulullah sebagai pimpinan agama, dia pun juga menjadi pimpinan dunia. Namun Isa itu tidak mendapat beliau. Jadi dalam setiap perkara itu karena beliau sebagai contoh, itu dapat kita jadikan sebagai bukti kebenaran. Kemudian seorang bernama Armstrong di dalam biografi Muhammad SAW bahwa Muhammad SAW pada dasar tauhid yang sejati,
dan dia seorang yang memulai dari awal. Ketika beliau memulai sejarah misi beliau, maka tidak mungkin bahwa beliau dapat memperoleh kesempatan bekerja untuk bangsa beliau, agama beliau. Orang Quraisy sama sekali tidak siap untuk tauhid ilahi. Pada dasarnya dalam kondisi yang sangat mengerikan, memperkenalkan agama itu sangat berbahaya pada saat itu. Dan Muhammad SAW merupakan sosok yang sangat mujur kalau dia dapat merebut hati orang-orang itu. Dan jiwa beliau selalu dalam keadaan berbahaya, dan keselamatan beliau adalah merupakan satu mukjizat. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses sampai akhir hayatnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua perceraian para suku itu beliau berantas, dan mulai setelah menulis bahwa ini Maghrib lah, bukan Islam. Jadi orang-orang Eropa lah, bukan Islam yang telah melarang perdebatan pada waktu perang salib, bahwa Eropa berusaha menekan dengan secara kegila-gilaan pandangan agama dan dalam sejarah, dan apa yang telah dihukumkan kepada orang yang bertentangan agama, dia telah melakukan kezaliman yang tidak ada dalam sejarah. Dan begitu juga Katolik tentang kezaliman orang Kristen kepada Protestan, begitu juga orang Protestan kepada orang Katolik. Dan akidah yang tidak mengesahkan Tuhan di kalangan orang-orang Yahudi dan Kristen itu tidak didapatkan di dalam Islam. Bahkan itu menjadikan mereka sebagai sosok yang musyrik. Kemudian Annie Besant menulis dalam kitabnya di dalam sejarah hidup Rasulullah SAW. Jadi seorang yang Arab yang siapa yang mentelaah tentang kehidupan beliau dan mengetahui apa ajaran yang telah diberikan dan bagaimana melewati hidupnya, maka tidak mungkin bahwa dia tidak mungkin tidak menghormati di antara nabi-nabi Allah. Apa yang telah saya katakan mungkin banyak orang yang mengetahui, namun apapun yang saya baca, maka timbul perasaan baru dan nampak ajaran corak yang baru dalam ajarannya. Kemudian Ruth Cranston Well-Faith menulis bahwa Muhammad Arabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memulai perang atau pertumpahan darah. Setiap perang yang beliau dimulai adalah untuk perlindungan. Kalau dia berperang untuk mempertahankan diri, dan apapun yang berperang merupakan zaman dahulu. Jadi hal ini dapat dikatakan bahwa 140.000 di kalangan orang Kristen, yang kurang lebih 120.000 orang bunuh dengan bom, bahwa di dalam tidak pernah orang yang ragu dalam semua peperangannya itu dalam kondisi yang sangat berbahaya kondisinya. Dia hanya membunuh 600 orang. Sedangkan pada saat itu orang-orang itu haus akan darah satu dengan yang lain. Dia memperbandingkan dengan kondisi orang-orang Kristen saat ini adalah merupakan kebodohan. Dan ketika orang-orang Kristen pada saat itu telah merekam bahwa mereka itu menghancurkan para musuhnya dan sampai berkeping-keping. Kemudian Guthrie menulis bahwa hendaknya kita tidak pernah mendengar bahwa pendeta Kristen karena kebencianlah
dia itu mencaci, itu sangat kemunafikan, merupakan kemunafikan. Siapakah yang karena dia siapakah yang di Meksiko telah memotong orang-orang Meksiko dan menjadikan mereka sebagai budak karena mereka itu tidak Kristen, dan betapa indahnya yang telah diperlihatkan oleh orang Islam di Yunan, sampai ratusan ribu orang-orang Kristen itu mereka menjalani hidup mereka, menjalankan agama mereka, para rahib, para pendeta, mereka itu diberikan hidup dengan sangat damai. Ini perbandingan di kalangan orang Kristen dan Islam yang dia tulis itu. Bagaimana orang Islam memperlakukan orang-orang yang di bawah dia dengan aman, dengan damai. Dan tidak ada जला देने या किसी को महज इस वजह से मौत की सजा देने का नहीं हुआ कि वो मजहब और इस्लाम को कबूल क्यों नहीं करते. Jadi inilah pengaruh yang Rasulullah SAW telah berikan kepada orang-orang Islam. Kemudian dalam sejarah Serasan, Edward Gibbon menulis bahwa beliau, jadi dalam menyebarkan agama beliau itu sangat mengherankan kita. Jadi itu Hazrat Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Jadi sejarah yang telah beliau ciptakan di Mekah dan Madinah itu tidak para pengikut Muhammad SAW pada agamanya itu di dalam Islam yang sangat istimewa bahwa saya beriman kepada Allah dan kepada Muhammad SAW sebagai Rasul. Di dalam kalangan umat Islam ini merupakan satu contoh. Jadi inilah gambaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di dalam Islam, dan inilah perbandingan yang terdapat di kalangan pemerintahan Islam dan Kristen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu dunia memahami akan kedudukan sosok yang sangat agung ini, dan mereka berusaha berlindung di dalam pangkuan beliau supaya mereka dapat terhindar dari azab, dan keselamatan dunia adalah hanya dan hanya dengan perantaraan beliau dan orang-orang yang adil, yang berwawasan keadilan. Dia pasti akan menjelaskan ini sebagaimana kutipan yang banyak saya telah bacakan, dan tentang kebenaran para nabi sebelumnya pun juga itu dengan terbukti dengan mengikuti beliau. Inilah kedudukan khatamun nubuat yang hendaknya setiap orang Ahmadi harus menyebarkannya, dan untuk itu harus berusaha sepenuhnya. Dalam kaitan ini saya ingin sampaikan bahwa di Rabuah ada konferensi tahafuz khatamun nubuat, di mana tentang politik, tentang akhlak yang sangat menyakiti dan mencaci maki orang-orang Ahmadi, dan kemudian mengatakan kata-kata kotor kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Semuanya ini terjadi itu atas nama kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah beri akal kepada mereka, dan mereka menganggap bahwa kita memberitahukan tentang kedudukan khatam nubuat kepada dunia. Inilah pekerjaan mereka, sebagaimana saya katakan bahwa tugas orang Ahmadi adalah hakikat khatamun nubuat itu harus mereka berikan kepada dunia, dan ini mungkin manakala kita amanat Rasulullah SAW itu kita sampaikan kepada dunia. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita. 2 minggu sebelumnya dalam khutbah itu
pada tanggal 21 September kepada para advokat pun juga itu pengacara-pengacara, dan mereka itu berkumpul atau tidak. Para pengacara kita Ahmadi, dia telah memulai pekerjaan di Pakistan juga bahwa untuk memperhatikan perasaan agama dan kebebasan berpikir atau berpendapat itu dalam batas-batas itu, apa yang bisa kita kerjakan, seberapa bisa kita membuat batasan-batasan. Dan walhasil ada beberapa perkara yang poin-poin yang dikumpulkan dan oleh para pengacara, dan keputusan-keputusan dari berbagai negara yang diambil keputusan oleh pengadilan, dan yang dampaknya adalah undang-undang internasional. Itu pun juga di sini pun juga para pengacara kita itu supaya dikirimkan kepada mereka, karena para pengacara kita di Pakistan. Jadi saya telah ingatkan juga, dia memberitahukan juga bahwa mereka duduk dengan para pengacara, mengatakan bahwa kalau ada yang bisa mengerjakan pekerjaan ini, maka yang bisa mengerjakan ini adalah orang-orang Ahmadi. Jadi poin-poin ini harus dikemukakan di hadapan dunia. Walhasil saya telah kirimkan kepada para pengacara kita di berbagai belahan dunia. Walhasil hendaknya kita merenungkan hal itu, dan apapun pendapat itu kirimkan kepada saya, supaya pendapat-pendapat para pengacara itu yang berbeda-beda itu, apapun yang itu, kalau ada yang bisa kita tempuh, langkah-langkah itu kita akan tempuh. Begitu juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada para Ahmadi, pengacara Pak Ahmadi, begitu juga para politikus Ahmadi yang ada di berbagai negara, atau para politikus yang ada itu, hendaknya mereka pun juga dalam cara yang baik itu bahwa tentang kebebasan berpendapat itu hendaknya dalam batas-batas itu. Kalau tidak, dunia ini sudah terlibat dalam kekacauan dari sejak sebelumnya. Kemudian dalam konteks doa, saya juga akan menghimbau bahwa berdoalah untuk umat Islam, supaya Allah memberikan akal kepada umat pemimpin-pemimpin Islam, supaya mereka jangan bermain dengan darah orang-orang Islam, orang-orang senegaranya, dan janganlah saling bunuh. Dan pemerintahan Islam, Allah berikan akal supaya jangan menjadi alat orang lain lalu menyerang teman-teman, sebagaimana Turki dan peristiwa Turki, Iran dan Syam itu menjadikan orang Islam berperang dan mengambil faedah dari itu. Jadi inilah merupakan pekerjaan yang menentang Islam, dan inilah pada yang mereka jalankan. Perkara ini tidak dipahami oleh umat Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada umat Islam, dan Allah memberikan akal kepada orang-orang ini, dan tanggung jawabnya itu mereka jalankan. Sesudah salat Jumat, saya akan mensalatkan jenazah gaib. Salah satu di antaranya Mukarram Zuhur Ahmad, anak daripada Manzur Ahmad Sahib dari Sargoda. Beliau ini dari Kot Mukmin, Kampung Mukmin, dan pada Pardada Azim Muhyiddin Ahmadiyat itu ada di sana. Dan beliau kemarin telah disyahidkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Syahid marhum, keluarga beliau itu adalah businessman dan keluarga bisnis, dan beliau ini banyak kemarin malam beliau itu disyahidkan kurang lebih 9.15. Beliau keluar dengan sepeda untuk satu pekerjaan, maka ada 2 orang yang tidak dikenal
di sana dari sepeda motor dia menembak beliau dengan pistol yang kena di kening beliau dan di leher beliau, dan seorang yang jalan maka dia menelpon polisi dan beliau dibawa ke rumah sakit dan beliau wafat di jalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau lama itu menghadapi perlawanan dalam hal kejemaatan, dalam bisnis beliau juga di toko. Jadi katanya orang yang beliau sewa tokonya itu menyuruh beliau membuka dan banyak mengosongkan tokonya, dan beliau banyak demo di hadapan toko beliau dipecahin, dan apapun upaya itu dilakukan untuk mengganggu beliau, namun beliau terus teguh istiqamah dan beliau meneruskan bisnis beliau. Dan kendati beliau kaya, beliau menggunakan sepeda, dan dalam sejarah dalam pengorbanan apapun beliau selalu di depan, menjadi sosok yang sangat berlomba. Dan mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. Selain anak beliau ada 2 anak laki-laki dan ada 3 anak perempuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada beliau. Yang kedua adalah Mukarramah Hamatus Sami Sahibah, anak daripada Dr. Muhammad Ismail dan istri daripada Mirza Rafi Ahmad. Beliau pada tanggal wafat di Rabwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau pada tahun 1937 dan beliau mendapat pendidikan di Kadian. Jadi beliau datang di Kadian, di Rabwa baru mendapat metrik, dan pada tahun 1900 atau beliau, jadi tentu tidak sebelum perpisahan India Pakistan. Pada tahun 1952 beliau menikah dengan Muslimah, dengan putra beliau Mirza Rafi, dan pada tanggal bulan Desember 1953 beliau rustana, dan katanya beliau mengatakan bahwa katanya kini banyak warna-warni dalam rustana itu. Namun beliau mengatakan kepada anaknya bahwa katanya pernikahan itu sangat aneh sekali. Katanya pada tanggal 18 September beliau nikah, dan pada waktu jalsa ketika saya tugas duty, jadi beliau datang dari duty-nya, maka ibunya mengatakan besok kamu nikah. Pada waktu itu tangan saya itu masih kotor karena saya baru tugas, maka anak-anak perempuan, gadis-gadis membersihkan tangan saya, dan tanpa mehendi saya menikah. Jadi pada tahun 1951 beliau operasi jantung, dan beliau sangat bersabar. Dan ketika melihat kesabaran beliau, dokter mengatakan saya telah melihat 10. Katanya saya ingin menghadiahi Tuhan karena begitu sabar dalam. Namun, dan sebelumnya beliau kanker juga, namun beliau dengan sabar menahan semua itu. Pada waktu jalsa menghormati tamu secara khusus beliau khidmati, dan beliau mengerjakan tugas-tugas jalsa, melayani tamu, dan kemudian beliau tidak pernah menghardi para karyawan beliau. Anak-anaknya mengatakan dalam sedekah dan infak pun sangat banyak, sampai kita tidak tahu beliau membaca Quran yang kecil, dan saya selalu melihat itu ada Quran di tangannya, dan
beliau sangat setia dengan khilafat dan beliau menasihati kepada anak-anaknya supaya mereka itu setia kepada khilafat. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajatnya dan Allah jenazah yang ketiga adalah Chaudhry Khalid Ahmad Sahib yang merupakan anak daripada Chaudhry dari Sahiwal. Pada tanggal 20 September beliau karena eksiden dan pada tahun dalam umur 29 tahun beliau wafat. Dan pada saat beliau lahir di Pasrur dan bapak beliau Chaudhry Sharif Ahmad bapak beliau menjadi amir jemaat di Sahiwal dan dan beliau telah banyak bekerja untuk pembelian tanah Rabwa dan beliau ini dan di UK pun juga beliau banyak orang yang kenal beliau. Dewasa ini beliau beliau sebagai wakil sadar di Defense Karachi dan beliau sebagai anggota BOT, begitu juga sebagai direktur Fazal Foundation dan saya pun juga bekerja di KADA dan beliau ini pun bekerja dengan saya dengan karunia Allah. Beliau seorang yang sangat bagus pendapat-pendapatnya. Dalam pengorbanan pun beliau selalu berlomba dan beliau sangat setia dengan khilafat. Di jalsah pun beliau senantiasa datang, kendati beliau seorang yang sangat beliau sosok yang sangat sederhana dan berkenaan dengan beliau saya diberitahukan bahwa sejak lama bahwa ada seorang karyawan dari Bengali, dia selalu mengatakan bahwa dia ada sedikit keras dengan temannya, maka istrinya mengatakan tahu bahwa Tuhan telah memarahi itu. Dia mengatakan bahwa saya tidak mengatakan apa, dia kalau begitu saya minta maaf kepadanya. Jadi seperti itulah kesederhanaan beliau. Jadi beliau sangat memperhatikan orang lain. Dan ketika mendengar beliau wafat, maka katanya mereka itu semua datang ke Rabwa. Untuk karyawan perempuan yang bekerja di situ di kalangan, jadi untuk gandum itu kemudian penanaman gandum, dan beliau selalu mengatakan bahwa ongkosnya itu jangan berikan kepada saudaranya, bahkan berilah ongkos itu kepada perempuan itu sendiri. Beliau selalu khawatir tentang kondisi Sin, dan selama kami pergi untuk pekerjaan dan belum sampai di rumah, maka dia selalu bertanya. Beliau sangat memperhatikan tentang karyawan beliau. Beliau sosok yang sangat rendah hati dan sangat lembut, dan beliau sangat untuk orang-orang miskin beliau ditugaskan untuk memberi. Dengan orang-orang lain dan dengan dalam keluarga beliau memperlakukan dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat almarhum dan kepada keluarganya dan anak-anaknya pun juga diberi taufik untuk menjalankan kebaikan beliau. Sebagaimana saya katakan bahwa setelah sholat akan dilaksanakan sholat jenazah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.